Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yang berisi hikmah-hikmah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari yang merupakan hikmah-hikmah tasawuf, yang merupakan satu kitab babon dan kitab kuno yang menjadi intisari dari tasawuf. Rekan-rekan kajian Al-Hikam yang saya muliakan, tasawuf itu biasanya dikenal lekat dengan pemikiran tradisional. Maka yang mendalami tasawuf umumnya adalah orang-orang yang berlatar belakang tradisional, dan jarang sekali orang ataupun tidak umum orang mendalami tasawuf itu dari kalangan modern. Biasanya seperti itu. Tetapi seorang ulama Sumatera Barat yang nasional bahkan internasional, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, kita kenal dengan Buya Hamka. Pada tahun 1938 atau 1939, 6 tahun, 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, beliau telah menuntaskan sebuah buku yang berjudul Tasawuf Modern. Luar biasa sekali Buya Hamka ini. Usia 30 tahun sudah menyelesaikan sebuah buku yang berjudul Tasawuf Modern. Padahal tahun itu belum modern lah ya. Indonesia saja belum merdeka, tapi visi keilmuan beliau sangat luar biasa sekali. Sudah menulis kitab dalam bahasa Indonesia, lebih tepatnya dalam bahasa Melayu bercampur Minang, yang berjudul kitab atau buku Tasawuf Modern. Akhirnya buku ini berkali-kali cetak dan kemudian beliau sempurnakan sampai dengan tahun 70-an. Setidaknya ada 3 atau 4 buku tentang tasawuf ini yang Buya Hamka sempurnakan. Inilah tentang Buya Hamka, satu di antara tokoh yang kita miliki, yang pernah dilahirkan oleh bumi Nusantara ini, yang beliau aktifnya dalam pergerakan modern. Beliau terkenal dengan takodum dan tajdidnya, idiomnya Muhammadiyah kan begitu ya, takodum berkemajuan, tajdid pembaruan. Ayah beliau itu juga pembaharu, ya konon katanya anti dengan tarekat. Kalau kakeknya adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah. Nah, Buya Hamka itu tengah-tengahnya. Beliau orang modern, beliau pemikirannya terpengaruh oleh Abduh, tentu saja dari Mesir yang pembaharu itu, tetapi beliau mempunyai pemikiran tasawuf yang dinamis, menggerak dan bergerakkan serta berdampak. Itulah Buya Hamka. Kalau bicara Buya Hamka nggak ada henti-hentinya ya. Saya membincangkan beliau karena hikmah yang akan kita baca pada pagi ini adalah hikmah ke-92. Mudah-mudahan bisa menyambung ke hikmah 93 dan 94. Untuk hikmah ke-93 dan 94, saya diantaranya banyak mendengarkan ceramah Buya Hamka yang bisa kita temukan dokumen dan arsip dari RRI, karena beliau setiap entah setiap pagi entah berapa hari sekali itu mengisi di RRI. Temanya juga banyak yang tentang tasawuf. Ini saya memahaminya dan referensinya salah satunya adalah beberapa pemahaman dan penyampaian Buya Hamka. Itu untuk hikmah ke-93 dan 94.
Sementara kita kan mau memulai 92. Jadi kalau terkejar ya nanti kita sampaikan, kalau enggak ya mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Tetapi ala kulli hal kita perlu banyak belajar dari berbagai perspektif, termasuk dalam tasawuf ini. Saya pun juga banyak belajar dan membaca. Saya aliyah dulu, ketika aliyah itu membaca buku tasawuf modernnya Buya Hamka yang beliau tulis di akhir tahun 30-an, tapi sungguh masih sangat relevan untuk kita baca sampai hari ini dan mungkin sampai besok-besok. Itulah rekan-rekan yang ingin saya sampaikan sebagai mukadimah. Mari kita mulai, kita membaca hikmah yang ke-92. Dan ini nanti belum ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Buya Hamka ya, karena nanti yang 93 dan 94. Dan mudah-mudahan nanti kalau ketemu waktunya ke hikmah 93 dan 94. Dan mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musanifu Ibnu Athaillah Sakandari. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu auliyat fa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Terjemahnya, man abadahu li syai'in, siapa menyembah Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena sesuatu yang orang itu harapkan dari Allah. Beribadah kepada Allah tapi mengharapkan sesuatu dari Allah, mengharapkan dunia ataupun mengharapkan akhirat. Auliyat fa'a bi ta'atihi, atau menginginkan dengan taatnya dia tertolak wurudal uqubati anhu, akan berbagai kesusahan dari Allah. Beribadah supaya tidak mendapatkan kesusahan, supaya nggak sakit, supaya nggak miskin, kalau di akhirat supaya nggak masuk neraka. Maka famaqoma bihaqqi awsafihi, sesungguhnya orang itu belum menetapi, belum menunaikan hak-hak sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi sekali lagi. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu auliyat fa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Barang siapa beribadah menyembah kepada Allah karena sesuatunya itu yang dia kehendaki dan dia inginkan di dunia, supaya rezekinya lancar, sehat terus, umur panjang, hidupnya nyaman dan senang. Di akhirat masuk surga, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dia dapati di dunia. Itu yang dia inginkan. Tujuan ibadahnya atau untuk yadfa'a bi ta'atihi wurudal uqubati anhu, agar dia terhindar dari kesusahan hidup di dunia, biar nggak sakit, biar nggak miskin, biar tidak masuk neraka dan tersiksa nanti di akhirat. Maka famaqoma bihaqqi awsafihi, maka sesungguhnya orang itu belum menunaikan sifat-sifat hak Allah yang dia adalah Tuhan yang layak dan berhak disembah. Rekan-rekan yang saya muliakan, hikmah ke-92 ini adalah inti daripada tasawuf. Hikmah ke-92 ini adalah inti daripada pusaran tasawuf dan orang yang bersufi. Dalam beberapa kitab hikam itu kan macam-macam ya. Dalam beberapa
kitab contohnya Sirajuz Zulam fi Syarhi Talkhisil Hikam. Ada seorang ulama bernama Abi Bakar bin Asy'ah Muhammad bin Umar Al-Mula Al-Hanafi Al-Asai. Berarti orang Hanafi ini. Beliau meringkas kitab hikam. Sekaligus juga diberi penjelasan-penjelasannya. Nama kitabnya Sirajuz Zulam fi Syarhi Talkhisil Hikam. Hikmah ke-92 ini beliau masukkan dalam bab ikhlas. Jadi ikhlas ibadah. Nah, itu beliau masukkan dalam bab ikhlas. Karena memang ikhlas itu adalah inti daripada ibadah kita. Rekan-rekan yang saya muliakan. Baik, bincang-bincang tentang ikhlas sebenarnya tentu kita memberikan perspektif yang lapang dan luas. Jangan sempit-sempit. Imam Al-Ghazali dalam Ihya membagi ikhlas itu menjadi 3. Ikhlas awam, ikhlas khawas, ikhlas khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khawas, ikhlasnya orang khawasul khawas. Ikhlasnya orang awam, sholat duha, biar rezekinya lancar. Dan dia yakin rezeki itu dari Allah. Itu masih ikhlas, ikhlasnya orang awam. Melaksanakan sholat fardu, menjauhi maksiat agar masuk surga, terhindar dari neraka, dan dia tahu bahwa keimanannya menuntun surga itu milik Allah, neraka itu milik Allah, yang menentukan dan berkehendak itu Allah. Itu pun ikhlas, ikhlasnya awam. Siap isya, baca waqiah, istiqomah supaya rezekinya tak putus-putus, itu pun ikhlas, ikhlas awam. Maka saya sampaikan dulu sebelum kita perdalam hikmah ke-92 ini, ikhlas itu ya lapang. Karena agama ini lapang. Karena agama ini luas. Allah itu sungguh maha pengasih. Para ulama pun seperti itu. Maka Imam Ghazali masih mengkategorikan orang yang mencari keuntungan dan kemakmuran dunia dengan ibadah kepada Allah, selama masih meyakini dan mengimani segalanya itu Allah yang menghendaki dan menentukan, ya masih ikhlas gitu. Dan itu kan ya kelas-kelasnya kita ini lagi-lagi itulah ya. Nah, ikhlasnya orang khawas, kata Imam Ghazali, itu adalah sudah nggak menghendaki dunia, akhirat, bentuknya surga, bentuknya adalah nikmat ukhrawi. Oleh karenanya kalau kita pujian itu kan sering kita mengatakan susah di dunia tak apa, gitu kan. Susah di dunia sementara. Nah, itu ikhlas khawas. Karena memang tentang berbagai kecamuk dunia ini sudah tidak ada lagi di hatinya. Hatinya ini mengharapkan utuh akan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia dan kesusahannya sudah tidak ada yang dia rasakan. Karena nikmatnya itu nikmat akhirat. Itu ikhlasnya orang khawas. Nah, ikhlasnya orang khawasul khawas ini sudah VVIP ya, very very important. Jadi betul-betul orang yang khawasul khawas adalah menyembah Allah semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Menyembah Allah semata-mata menjalankan perintah Allah. Lebih tinggi lagi, secara khusus menyembah Allah semata-mata mengetahui bahwa Allah berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak dan punya hak disembah, tak ada. Itulah kira-kira hikmah yang ke-92 ini, yaitu ikhlas yang khawasul khawas. Rekan-rekan yang saya muliakan,
Untuk memulai ini saya akan membaca sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Allah berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Dan sungguh Allah itu rauf. Rauf itu apa ya? Rauf itu mengasihi, menyintai, tapi tinggi itu loh, rauf namanya. Wallahu raufum bil ibad. Allah itu sangat mengasihi dan mencintai hamba-hambanya. Disebutkan oleh Allah bil ibad, hamba-hambanya. Ibad itu kan orang yang menyembahnya. Dalam surat Al-Baqarah 207. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Ibadah-ibadahnya bertujuan mendapatkan ridho Allah. Rasulullah Muhammad SAW ketika ayat ini turun, beliau memanggil seorang sahabat, namanya adalah Suhaib bin Sinan. Nabi sering menyebutnya dengan Abu Yahya. Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Jadi, kata Nabi, sungguh Suhaib, engkau orang yang sangat beruntung sekali. Engkau disinggung oleh Allah ini. Karena waktu itu memang Suhaib dihalang-halangi hijrah, tapi kemudian beliau menyerahkan semua hartanya agar bisa hijrah mengikuti Rasulullah. Itulah Suhaib. Rekan-rekan yang saya muliakan, Suhaib adalah orang yang sangat populer sekali melalui lisan mulianya Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu kalau memuji Suhaib itu nggak main-main. Kata Umar apa? Nikmal abdu Suhaib, laulam yakhofillah lam yaksihi. Senikmat-nikmatnya hamba itu si Suhaib, kata Umar. Karena Suhaib itu andai dia tidak takut Allah, dia pun tak maksiat kepada Allah. Kata Umar bin Khattab. Jadi apalah ya yang membuat seorang Suhaib itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, dipuji pula oleh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Padahal Suhaib ini budak. Itulah rekan-rekan. Karena Suhaib sendiri oleh Allah sudah dinyatakan dalam kalamunya bahwa Suhaib dalam beribadah mencari ridhonya. Rasulullah kemudian memujinya. Dan seorang sahabat yang beliau adalah ahli surga itu pun memuji Suhaib ini habis-habisan. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab terbunuh dan masih ada waktu berapa hari, beliau itu kan ditusuk, ditikam, itu kan tidak langsung wafat, itu masih ada waktu beberapa hari. Di antara wasiatnya Umar bin Khattab adalah menjadikan Suhaib sebagai orang yang memimpin musyawarah untuk memilih siapa khalifah selanjutnya. Ini budak ini. Budak kok bisa sehebat ini Suhaib ini. Masya Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak pernah menyuruh kita untuk mencari surga. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak pernah menyuruh hamba-hambanya untuk menghindari neraka, menghindari sakit dan kesusahan di dunia. Tidak pernah. Secara inti dan secara ringkas, ya tentu kita berulang-ulang membaca surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah diperintah
kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Begitu loh. Beribadah kepada Allah secara ikhlas. Kalau kajian usul fikihnya Haji Akbar itu kan, ya kan, ini ada nafi dan ada istisna. Ini hasr yang paling tinggi. Ini ringkasan yang paling tinggi itu kalau ada nafi dan istisna. Dan ini ada nafi, ada istisna. Wa ma umiru, tidaklah diperintah illa liya'budu, kecuali menyembah Allah. Menyembahnya bagaimana? Mukhlisina lahuddin, dalam menjalankan agama ini secara ikhlas. Itu adalah perintah, dan itu adalah pusaran dan inti daripada perintah Allah. Menjalankan perintah adalah beribadah secara ikhlas. Secara lebih agak detail-detail, perintahnya Allah itu nggak jauh-jauh dari perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Kita disuruh menjadi orang yang bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Kita disuruh Allah sabar, isbiru wasobiru. Kita disuruh Allah untuk berilmu, wa'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Kita disuruh Allah untuk berbuat baik, ihsan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Loh, tidak ada kan perintah Allah menyuruh kita untuk mencari kesenangan, mencari surga? Perintah Allah adalah beribadah secara ikhlas. Rekan-rekan yang saya muliakan, orang yang paling ikhlas ya tentu saja Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak ada lagi bandingannya. Saat beliau tak pernah putus-putus dalam menjalankan semua perintah Allah, dalam beribadah Allah, tak tertandingi. Padahal beliau apa? Ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosamu sudah dihapus wahai Nabi, yang lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau soal surga itu sudah jaminan. Orang sahabat Nabi yang 10 saja sudah dijamin surga. Apakah Nabi pernah kemudian mengendorkan ibadahnya? Apakah Nabi kemudian sempat berpikir untuk maksiat kepada Allah? Apakah Nabi kemudian sempat berpikir untuk mengurangi kualitas dan kuantitas ibadahnya? Oh tidak. Afala akunu abdan syakuro, jawaban Nabi kepada Aisyah ketika bertanya, Nabi qiyamul lail sampai kakinya bengkak itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kita semua tahu. Saya ingin menyebut saja lah Umar bin Khattab. Beliau sudah masuk surga itu. Hidupnya sepanjang hidup juga banyak diterpa oleh hal-hal yang secara duniawi kita melihatnya juga tidak baik. Wafatnya juga terbunuh. Kadang-kadang juga susah mencari nafkah, padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin. Disuruh anaknya untuk pinjam dulu ke Baitul Mal. Beliau bertanya, memang siapa yang bertanggung jawab? Kalau besok aku mati seperti apa? Kalau kita kan santai-santai aja ya, dikit-dikit ngambil kredit. Insya Allah. Apakah kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini mengendorkan ibadahnya karena tahu sudah pasti ada garansi surga bagi mereka? Oh tidak. Jadi apa motivasi ibadahnya? Rekan-rekan yang saya muliakan, motivasi ibadah yang terbaik adalah wa minan nasi mayasri nafsahu tiwa amardotillah wallahu ra'ufum bil ibad. Beribadah semata-mata menjalankan perintah Allah, semata-mata tanpa ada pretensi apapun selain daripada ingin tercatat sebagai orang yang telah menjalankan perintahnya, menjadi hambanya, menunaikan hak-hak rububiyahnya Allah. Karena Allah lah yang satu-satunya dan tiada lainnya yang pantas disembah, layak disembah,
berhak disembah. Itulah inti daripada la ilaha illallah. Oleh karenanya guru-guru kita ini kalau mengartikan la ilaha illallah kan, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Nah, itu kan nafi dan istisna juga ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita baca beberapa penjelasan yang lebih lapang lagi tentang hikmah yang ke-94 ini. Dalam hadis, tetapi hadisnya ini ternyata setelah diteliti, ini terkenal sekali hadisnya ya. Tapi setelah ternyata diteliti, ini adalah pernyataan dari seorang tabi'in, bukan hadis. Sama dengan Ni'mal Abdu Suhaib, itu beberapa ada yang memahami hadis, ternyata itu adalah asar daripada Umar bin Khattab. Mari kita baca beberapa referensi setelah tadi dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in. Dalam sebuah khobar, ada yang meyakini ini hadis, padahal setelah diteliti ini bukan hadis, tetapi khobar ataupun asar dari tabi'in. Lebih tepatnya adalah seorang tabi'in bernama Salamah bin Dinar. Layakun ahadukum kal abdi asui ilam yakhof lam yakmal. Jangan kalian itu seperti seorang hamba yang buruk, seorang hamba yang buruk lakunya. Ilam yakhof lam yakmal. Kalau nggak takut, nggak bekerja. Ya kan? Kita pegawai, ya kan? Sudah terdaftar, mohon maaf lah, pegawai negeri, umpama saja loh ya, pegawai negeri sudah terdaftar sebagai pegawai negeri. Kalau atasan nggak memantau, nggak kerja. Ini namanya adalah pegawai yang buruk lakunya, al abdu asu walakal ajir asu. Dan jangan pula kalian ini seperti ajir asu. Ajir ini orang yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan jasa lah ya. Ilam yu'to al ujroh lam yakmal. Kalau ongkosnya tidak dibayar, tidak kerja. Jadi menjadi apa? Menjadi karyawan atau menjadi pegawai. Kalau lagi tidak dipantau oleh atasannya, tidak kerja. Kalau bayarannya belum dibayar, nggak mau kerja, minta bayaran dulu. Itu adalah pegawai yang lakunya buruk. Pegawai biasanya dibayarkan di belakangan. Ini ada nih pegawai yang mintanya dibayar di depan. Subhanallah. Itu adalah sekedar ilustrasi dari seorang tabi'in. Betapa kita jangan sebagai orang itu adalah pegawai yang buruk, karyawan yang jelek. Lebih-lebih kepada Allah. Beribadah minta dibayar dulu. Bayarannya harus sehat, harus banyak duit, harus harum citra dan namanya di depan orang. Bayarannya nggak mau susah di dunia. Bayarannya ingin senang terus di dunia, ingin juga senang dan makmur di akhirat. Boleh, ya tadi sudah kita singgung, itu adalah ikhlas amatir, ya kan? Ikhlas awam. Yang kita bincangkan adalah bagaimana kita mencapai ikhlas khawasul khawas. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kita adalah yang wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu mengasihi, mencintai kita sebagai hamba-hambanya karena kita adalah mardotillah yang kita cari. Maka sebagai gambaran itu tadi, maaflah, secara gampang saja. Kita sehari-hari kan sering, mari kita abdikan diri kepada negara, berkorban untuk negara tanpa kita mengharapkan apapun dari negara. Wah, kira-kira kan gitu ya. Sekarang masih Agustusan. Tanyakan yang engkau berikan kepada negara, jangan tanya yang diberikan negara padamu.
Nah, kita tanya apa yang diberikan Allah. Kita ragu atau kita masih saja mencari-cari apa yang dikaruniakan Allah untuk kita. Oh, tidak layak betul itu. Tidak layak betul itu. Itu abdisuk namanya. Itu adalah hamba yang buruk. Itu adalah hamba yang sangat lakunya tidak patut untuk dilakukan. Rekan-rekan yang saya muliakan. Di antara para sufi yang sangat terkenal sekali adalah Robiah Adawiyah tentu saja. Seorang sufi perempuan. Kita pasti pernah mendengar namanya, reputasinya. Robiah Adawiyah ini diceritakan bahwa beliau sedang didatangi oleh Sufyan Tsauri. Kita pun tidak ada yang tidak kenal dengan Sufyan Tsauri. Seorang ulama hebat, ahli hadis, dan salah satu mujtahid mutlak. Ya. Konon, ini konon tapi ya. Memang Sufyan Tsauri ini kan sempat punya niatan untuk melamar Robiah Adawiyah. Tetapi tidak diterima. Ini konon tapi ya, ini hanya kembang-kembang cerita, tidak usah terlalu dipikirkan. Dan Robiah Adawiyah ini juga budak ya, budak betulan ya. Baik. Maka suatu kali Sufyan Tsauri ini bertamu kepada Robiah Adawiyah. Bertemu dan bertamu dengan lawan jenis itu kan sesuatu yang tidak dilarang. Selama itu niatnya adalah untuk taklim dan ta'alum. Kemudian Sufyan Tsauri mengatakan begini. Alimi nami ma'afadakilah min taraifil hikmah. Ajarilah kami. Berarti kelihatannya Sufyan Tsauri tidak sendirian menghadap Robiah. Tentang apa yang engkau dapatkan dari hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Min taraifil hikmah. Hikmah-hikmah yang siri, hikmah-hikmah yang tidak diketahui oleh banyak orang itu apa? Kemudian agak ketus jawabannya Robiah Adawiyah ini langsung menyinggung Sufyan Tsauri. Nikmar rojul anta laula annaka yuhibbud dunya. Sebaik-baiknya laki-laki itu sebenarnya engkau, wahai Sufyan Tsauri. Andai engkau tidak menyukai dunia katanya. Padahal Sufyan Tsauri ini sudah terkenal zuhudnya. Sudah terkenal beliau itu tidak menyukai dunia. Itu masih dikatakan seperti itu oleh Robiah Adawiyah. Apa sebab? Ternyata Sufyan Tsauri ini masih suka membuka halakoh-halakoh hadis. Jadi kalau beliau kan ahli hadis, masih punya majelis-majelis hadis yang di situ didatangi orang yang kadang beliau dipuji-puji, kadang-kadang Sufyan Tsauri masih dipuja-puja sebagai orang alim dan sebagai orang yang ahli agama. Itu disebut oleh Robiah Adawiyah sebagai anta tuhibud dunya. Engkau ini masih mencintai dunia katanya. Artinya apa? Sebuah tingkatan ibadah yang punya label keikhlasan tingkat tinggi adalah yang betul-betul sama sekali, bahkan tidak mendapatkan pujian dari makhluk, bahkan tidak mendapatkan penghargaan dari orang, bahkan tidak mendapatkan pandangan untuk dimuliakan oleh orang lain. Saya tidak tahu referensinya, cuman referensinya kita ini adalah kebetulan ada seorang kiai di Jawa itu pernah cerita. Sufyan Tsauri ini kan orang yang sangat populer keilmuannya. Suatu saat beliau itu pernah tercemplung sumur, jadi masuk ke sumur. Kemudian banyak orang yang datang untuk menolong beliau. Kalau ada yang mau menolong ditanya dulu, kamu pernah menerima hadis dari saya enggak? Kamu pernah belajar dari saya enggak? Kamu pernah menerima ceramah dari saya enggak? Kalau pernah, jangan tolong cari orang yang enggak pernah. Jadi lama. Karena khawatir ilmunya itu tertukar oleh perasaan tidak enak dari orang yang menerima ilmunya. Khawatir ikhlasnya itu tertukar oleh
orang yang pernah mendapatkan hikmah dari dirinya. Jadi itu katanya gitu. Jadi, kamu pernah menerima ilmu dari saya enggak? Lah kira-kira gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan. Itulah kira-kira makna ikhlas paling tinggi. Maka mari kita upayakan kita untuk sedikit-sedikit meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah. Kita lepaskan predikat hamba yang buruk, hamba yang mengharap kepada Allah melalui ibadah kita, mengharapkan duniawi, mengadakan bahkan ukhrawi. Karena kita semata-mata adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ternyata cuma satu hikmah untuk pendalaman dan apa yang ingin saya sampaikan tentang beberapa pemikiran Buya Hamka. Tentu pemikiran beliau yang sangat sedikit sekali karena beliau sangat luas sekali ilmunya. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Ala minkum itina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.